Alhamdulillah, di dalam mengkaji kitab Sulamut Taufik, kita telah selesai membahas dengan cukup rinci tentang hal-hal yang berkaitan dengan harta peninggalan orang yang telah wafat. Dan insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang gambaran muamalah yang diharamkan oleh syariat. Maka disebutkan oleh Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir selaku pengarang dari kitab Sulamut Taufik, wa yahrumu ayyufattira ragbatal mushtari awil ba'i ba'da istiqraris zaman liyabi'a alaihi aw liyashtariyahu minhu. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, beliau mengatakan haram bagi seseorang melemahkan keinginan pembeli ataupun penjual setelah adanya ketetapan ataupun kesepakatan harga dengan tujuan agar supaya ia menjual kepadanya atau membeli dari dirinya. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini permasalahan yang disebutkan oleh Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir di dalam kitabnya Sulamut Taufik, bahwasanya kalau ada orang ingin melakukan transaksi jual beli walaupun akadnya masih belum dilakukan, tetapi mereka telah sepakat kepada harga, maka tidak boleh bagi kita melemahkan keinginan orang yang mau membeli ataupun melemahkan keinginan orang yang mau menjual. Yang mana tujuan kita di dalam melemahkan orang yang mau membeli atau menjual itu adalah supaya kita menjualnya kepada dia barang yang kita miliki, ataupun kita mau membeli darinya barang yang dia jual kepada orang lain. Ini hukumnya haram sebagaimana disebutkan di dalam kitab Sulamut Taufik. Nah, contohnya seperti apa itu Ustaz? Misalnya nih para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang mau membeli handphone dari si penjual. Katakanlah harga handphonenya ini adalah 2 juta. Mungkin harga awalnya 3 juta. Kemudian terjadi tawar-menawar di antara mereka sampai mereka sepakat dengan harga 2 juta. Para hadirin, transaksi belum dilakukan, akad jual beli belum dilakukan. Tiba-tiba saya datang nih para hadirin, misalnya nih, lalu saya berkata kepada orang yang mau membeli, jangan kau beli HP itu. Kenapa? Karena aku punya HP yang sama atau kualitasnya lebih baik dengan harga yang sama yang mau kamu beli dari orang tersebut. Saya bilang seperti itu para hadirin. Maka ini hukumnya tidak boleh, haram. Karena kita telah mengacaukan akad yang akan dilakukan oleh orang ini, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita mengatakan jangan beli karena barang ini tidak sesuai dengan harganya, mungkin engkau bisa mencarinya di toko yang lain. Insya Allah bisa mendapatkan kualitas yang lebih baik dengan harga 2 juta. Itu tidak masalah. Tapi kalau seandainya kamu bilang jangan kau beli karena barang aku kualitasnya lebih bagus, beli punya aku aja. Nah, di sini yang dilarang oleh syariat.
Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ataupun sebaliknya, ada orang mau menjual barangnya. Dia punya HP nih para hadirin. Mau dijual kepada orang lain dengan harga 2 juta. Akad belum dilakukan, tapi harga udah sepakat. Kemudian saya datang, lalu saya bilang, jangan kau jual HP dia ke orang itu, karena aku akan membelinya dengan harga yang lebih mahal. Saya bilang aku mau beli barang itu dengan harga 2.500.000. Ini juga haram para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka berdua ini telah sepakat harga. Hanya tinggal akadnya saja. Jadi jangan sampai kita datang menjadi perusak akad yang ingin dilakukan oleh dua orang yang ingin bertransaksi itu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yabi' ba'dukum 'ala ba'din." Janganlah sebagian dari kalian menjual di atas penjualan sebagian yang lain. Yani kita merebut apa yang akan mau dijual oleh orang lain kepada kawannya nih para hadirin. Dia mau dijual kepada dia mau jual kepada kawannya ini. Lalu kita jangan merebutnya selama mereka telah sepakat kepada harga, walaupun akadnya belum dilakukan. Dalam riwayat yang lain kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wala yashtari ba'dukum 'ala syira'i ba'din." Janganlah kalian membeli di atas pembelian sebagian dari kalian. Barang yang udah mau dibeli oleh orang lain, maka jangan kalian datang lalu merusak akad yang ingin dilakukan oleh orang-orang ini sehingga barang itu mau kalian beli. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam hadis yang lain juga disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu akhul muslim. Muslim itu adalah saudaranya muslim yang lain. Fala yahillu lil muslimi ayyabta'a ala bai'i akhihi. Maka tidak halal bagi seorang muslim untuk membeli di atas jualan saudaranya. Artinya membeli barang yang mau dijual kepada orang lain para hadirin. Harganya udah disepakati, tinggal akad lalu kita datang menjadi pengacau. Dan juga kata Nabi Muhammad SAW di kelanjutan hadis ini, wala yakhtuba ala khitbati akhihi hatta yadhara. Dan juga kita tidak boleh mau bertunangan dengan wanita yang telah bertunangan dengan orang lain kecuali kalau sudah ditinggalkan. Ini sama hukumnya para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kalau ada perempuan yang sudah bertunangan dengan laki-laki yang lain, maka jangan sampai kita datang kepada orang tuanya lalu bilang, "Bagus kau nikah sama aku ya. Emang berapa sih mahar yang mau dikasih sama tunangan kau itu?" Saya kasih mahar berapa? 50 gram emas misalnya. Mau aku umrohkan sekeluarga. Tak boleh para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta yadhara, kecuali kalau seandainya memang ditinggalkan. Kalau udah memang diputus ikatan tunangan itu sekarang enggak apa-apa. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini permasalahan yang pertama. Wa yahrumu ay yufattira rabbatal mushtari awil ba'i ba'da istiqraris saman liyabi'a alaihi aw liyashtariyahu minhu. Haram bagi seseorang untuk melemahkan keinginan si pembeli atau si penjual setelah harganya disepakati. Dia melemahkan tujuannya untuk apa? Supaya dia yang membelinya atau dia yang menjualnya. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Wa ba'dal 'aqdi fi muddatil khiyar asyaddu. Dan setelah akad di masa khiyar itu lebih parah lagi keharamannya. Kalau tadi para hadirin akad belum dilakukan, tetapi kesepakatan harga telah apa? Telah disepakati, ataupun nominal harganya telah disepakati. Ini saja haram para hadirin. Apalagi kalau akadnya telah dilakukan. Hanya sekarang mereka berada di masa khiyar. Nanti setelah ini kita akan membahas tentang khiyar para hadirin. Maka ini lebih diharamkan. Karena sebagaimana yang akan kita ketahui setelah ini, orang itu ketika melakukan transaksi jual beli kan memiliki hak khiyar. Memiliki hak khiyar para hadirin. Ada khiyar majelis, ada khiyar syarat, ada khiyar aib juga. Ada 3 pembagian khiyar. Khiyar majelis itu seperti apa Ustaz? Khiyar majelis itu selama orang masih berada di tempat akad jual beli belum berpisah, maka mereka memiliki hak untuk melanjutkan akad ataupun membatalkannya. Ini namanya khiyar majelis. Kata Nabi Muhammad, al-bayyi'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Orang yang melakukan jual beli memiliki hak khiyar selama tidak berpisah. Misal, saya kepengen beli barang. Beli apa nih Ustaz? Beli kulkas misalnya para hadirin. Harganya udah sepakat. Uang udah dibayar. Tapi sebelum berpisah, ternyata saya berubah pikiran. Uang udah dibayar tuh. Kalau kulkas ini barangnya terlalu besar ya, perlu diantar ke rumah. Anggap ya HP. Harga udah kita berikan kepada si penjual, barang udah kita ambil HP para hadirin. Kemudian saya ngecek, barangnya bagus, nggak ada cacat nih. Belum berpisah, lalu kita bilang, oh kayaknya aku nggak jadilah beli HP ini. Karena aku sebenarnya masih ada kebutuhan yang lebih penting. Dan HP yang saya punya pun masih bagus misalnya. Saya batalkan. Oh, udah akad. Uang udah diterima oleh si penjual. Maka selama belum berpisah, kata Nabi Muhammad SAW, bil khiyar ma lam yatafarraqa al-bayyi'an. Orang yang melakukan jual beli memiliki hak khiyar selama belum berpisah. Maka sekarang boleh para hadirin, jangan marah si penjual nih. Ini kalau kita mau kembali kepada hukum syariat. Cuma terkadang orang kalau udah kayak gitu tidak mau para hadirin, apalagi kalau udah ditransfer. Terserah kau lah, barang udah ditransfer nih kata dia. Tapi secara hukum syariat, kalau seandainya orang ini mau mengangkat perkara ini ke pengadilan, misalnya para hadirin, maka yang dimenangkan adalah orang yang membeli, karena masih belum berpisah. Tidak jadi aku membelinya, dan aku masih memiliki hak khiyar, belum berpisah dari majelis. Ini yang disebut dengan apa? Khiyar majelis. Ada juga yang disebut dengan khiyar syarat. Khiyar syarat itu artinya dia mau beli barang, cuma setelah itu dia bilang, aku mau mencoba barang ini dulu selama 3 hari, maksimalnya 3 hari. Kalau memang aku lihat barang ini cocok, maka kita lanjutkan akadnya. Tapi kalau seandainya aku merasa barang ini tidak cocok, maka aku minta kembali. Batalkan akad penjual beli kita. Ini boleh dalam syariat. Maksimalnya 3 hari para hadirin. Nah, ada juga yang disebut dengan khiyar aib, khiyar cacat. Khiyar cacat ini seumur hidup para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kalau kita membeli barang, kemudian di barang itu ada cacatnya, selama cacatnya ini bukan timbulnya dari diri kita, cacatnya ini memang ada dari si penjual para hadirin, hanya saja belum kita ketahui, belum ketahuan, barulah dapat 1 minggu ketahuan cacatnya. Dan cacatnya ini bukan dari diri kita, tapi dari barang sebelum kita beli.
maka boleh bagi kita untuk mengembalikannya walaupun udah lebih 1 minggu akan penjualannya, walaupun udah lebih, bahkan walaupun 1 tahun. Yang penting dengan catatan itu tadi, aibnya ini, cacatnya itu berasal dari si penjual, bukan dari diri kita. Kalau cacatnya dari diri kita, ya tetap tidak boleh kita mengembalikannya karena kita yang membuat kecacatan pada barang tersebut. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Al Habib Abdullah bin Tahir bin Husain bin Tahir ini, wa ba'dal aqdi fi muddatil khiyar asyad, melemahkan keinginan orang yang membeli ataupun orang yang menjual setelah akad di masa khiyar itu lebih diharamkan. Itu lebih sangat diharamkan. Itu misalnya tadi ada orang nih para hadirin udah beli HP, akadnya selesai, HP-nya diambil, uang harga HP itu diserahkan kepada si penjual. Tiba-tiba ada orang datang, lalu dia bilang, oh batalkan ya nih penjualan HP-nya, karena HP aku lebih bagus, aku bisa jual kepada engkau, kualitasnya lebih baik dengan harga yang sama. Oh ini lebih haram para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena akad udah selesai. Walaupun masa khiyarnya masih ada. Dia bilang kan khiyarnya masih ada nih katanya. Batalin aja. Haram para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah,